Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan di dalam satu ibadah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita masing-masing berada di dalam rumah kita, kami yakin bahwa Allah mempersatukan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang mempersatukan kehidupan kita di dalam gereja di tempat ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama berhimpun di tempat kita masing-masing. Semua berkumpul dalam satu keluarga dan sungguh indah. Keluarga yang akan diberkati ketika keluarga itu bersama-sama bersatu, memuji nama Tuhan, bersekutu karena Tuhan hadir ada di tempat kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, berhimpun semua menghadap Tuhan. Ibadah ini terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan karena Dia yang patut ditinggikan dan dimuliakan.
Namun terlebih lagi, mari kita memuji dengan sukacita, dengan riang, karena Allah yang terus memberikan kelegaan dan semua suka duka di dalam hidup kita. Dia yang terus memberikan sinarnya yang terang untuk kita semua. Dan hati kita pun jadi mekar ketika kita menyanyi dengan riang di dalam hidup kita. Mari kita pujikan. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk hidup baru. Saya ambil dari Matius 22, ayat yang ke-37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan, hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita belum bisa melakukan dengan sempurna. Masih ada kekurangan, masih ada dosa dan salah dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakui segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu, syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Ajaib benar anugerah-Mu.
Aku lega karena anugerah Tuhan. Ketika hisapku cemas, sekarang ku megah sungguh megah putra lepas berkat anugerah. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita akan memuji nama Tuhan. Ku perlukan juru selamat. Kita memerlukan juru selamat dalam hidup kita. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan gegap bila Tuhanku membimbingku di malamku terang. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, namamu kekal untuk selama-lamanya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus merasakan bahwa Engkau selalu ada dalam hati kami. Engkau dekat dan selalu masuk dalam jiwa kami, sehingga kami pun tenang. Kami tidak takut lagi dan kami tidak enggan, karena Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini kami terus merasakan cinta-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu terus terjadi untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa sahabat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersama-sama berdoa untuk gereja-Mu, GITC Patihan. Kami sungguh bersyukur berada dalam gereja ini. Kami boleh bersama-sama berorganisasi, kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Berkati gembala-Mu di tempat ini, hamba-Mu Pendeta Selamat Waluyo bersama keluarganya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan dalam setiap kehidupannya, sehingga hamba-Mu ini terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, menjadi alat-Mu yang terus memberitakan kebenaran firman-Mu dan menyampaikan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam setiap hidup kami semua. Berkati hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kemampuan dari surgawi, sehingga menjadi gembala yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kekurangan kelemahan dalam hidupnya, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu terus Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati istri juga anak-anaknya dan semua apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Tuhan yang terus akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini terus boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kerinduan, berkati pergumulan yang dialami. Biarlah Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupannya
dalam pergumulannya ini. Tuhan terus berikan jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati untuk majelismu, komisi, guru-guru sekolah minggu, ketua kelompok, juga untuk merbot teknisi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini di dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, terus mendukung di dalam setiap pelayan mereka. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka untuk terus melayani Engkau di tempat ini, menjadi kepanjangan alat Tuhan di tempat ini untuk terus menyampaikan kebenaran kasih Tuhan dan boleh menjadi teladan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Berkati program-program di gereja-Mu ini, juga untuk pembangunan gereja di tempat ini, segenap panitia pembangunan, Tuhan memberkati juga untuk proses sertifikat, juga untuk perencanaan gambar, juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk kami boleh melebarkan gereja ini, dan boleh Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu sehingga terus mendukung persiapan-persiapan yang boleh dilakukan di tempat ini. Tuhan kiranya berkati panitia Natal yang sudah terbentuk. Tuhan berkati semua yang boleh direncanakan dan seluruh persiapan sarana, kebutuhan-kebutuhan yang harus dibutuhkan, dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini boleh mendukung untuk kegiatan ini. Kami hanya berdoa kepada-Mu karena Engkaulah sumber segalanya dan sumber berkat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan rencana-rencana Natal yang akan dilakukannya. Hanya Engkau yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, yang dewasa juga yang lansia. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini di dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan dalam jemaat-Mu tempat ini. Biarlah semakin hari terus bertumbuh dan bertumbuh, dan nama-Mu boleh dimuliakan. Melalui jemaat-Mu tempat ini, Engkau yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kuat kuasa-Mu, mujizat-Mu terus terjadi untuk kami semua di tempat ini. Dan kami terus memuji dan menyembah Tuhan, apapun yang dialami oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan yang terus menguatkan dan terus memproteksi semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kalau saat ini ada yang mengalami kelemahan dalam fisiknya, mengalami sakit, atau masalah pemulihan dalam sakitnya, untuk Pak Suprapto, untuk Pak Kusmanto, untuk Pak Badi, untuk Bu Gugurinem, Bu Kasmat, Bu Kasmiatun, Bu Nani, juga untuk Bu Wakini, juga untuk Ibu yang lainnya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini di dalam masa-masa mengalami kelemahan fisik ini. Biarlah melalui proses semua yang terjadi, nama Tuhan terus dimuliakan. Melalui peristiwa ini, iman-Mu, hamba-hamba-Mu untuk terus boleh dikuatkan dan dimampukan. Dan kami yakin penyerahan kehidupan melalui peristiwa ini, dan mereka terus boleh bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan terus memulihkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini, sehingga semakin hari hamba-Mu ini merasakan cinta-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan hamba-hamba-Mu, baik dalam pergumulan ekonomi, pergumulan hubungan rumah tangga, baik dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga. Biarlah semua Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita boleh dialami oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pergumulan, segala tantangan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan jalan keluar, berikan yang terbaik untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati, biarlah pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu boleh terjadi untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Juga untuk hamba-hamba-Mu yang berada di luar kota, Tuhan memberkati mereka satu persatu, dan Tuhan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan turunkan kepada setiap hamba-Mu yang berada di luar kota. Dan juga untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini boleh melihat
boleh menangkap siaran kami. Kiranya kasih, damai, dan sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai semua hamba-hambamu yang boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu GTJ Patian ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan keseluruhan para pemimpin kami, baik di tingkat pusat, di tingkat presiden, Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden, Bapak Haji Ma'ruf Amin. Tuhan kiranya memberkati kedua hamba-Mu ini sebagai pemimpin di dalam bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini untuk memimpin bangsa ini. Berikan satu kebijakan, terobosan yang baru dengan segala kebijakan keputusan yang diambil. Biarlah hanya seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi untuk hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istri mereka, dan berkati pergumulan hamba-Mu ini. Biarlah terus untuk kemajuan rumah di dalam negara kami. Kesejahteraan rakyat menjadi faktor utama yang boleh dilakukannya. Berkati para menteri, juga para pemimpin di bawahnya, baik di tingkat gubernur, bupati, wali kota, di camat, juga kelurahan, juga di tingkat RW maupun RT. Berkati para pemimpin kami ini, sehingga dalam setiap mengambil keputusan, kebijakan di masing-masing daerah, Tuhan memberkati takut akan Tuhan, dan roh adil di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga keadilan kebenaran boleh ditegakkan di bangsa kami. Juga untuk para Polri, TNI yang terus bersiap siaga menjaga keutuhan NKRI ini. Tuhan memberkati, berkati untuk terus walaupun mereka harus berjaga di luar rumah, nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati masing-masing dalam keluarga mereka. Berkati anak istri dan suami mereka yang ditinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan proses untuk penanganan COVID, para Satgas, para BNPB, dan juga Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya. Juga proses untuk vaksin yang saat ini terus dilakukannya. Biarlah semuanya ini mintakan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga untuk para petugas medis, baik dokter, perawat, dan seluruh yang ada, baik di rumah sakit, puskesmas, atau dimanapun mereka berada. Tuhan proteksi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga boleh mengelola dan memanage situasi di negara kami untuk kesehatan ini, untuk kasus-kasus COVID-19 boleh teratasi dengan baik. Berkati mereka dan seluruh dana yang dibutuhkan, Tuhan memberkati. Dan seluruh rakyat bangsa kami menyerahkan Tuhan. Biarlah protokol kesehatan boleh dilakukan dengan baik. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukan kematian massal yang terjadi, namun biarlah pertobatan massal boleh terjadi. Melalui peristiwa ini, nama-Mu boleh dimuliakan. Melalui peristiwa ini kami yakin dan percaya ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik untuk kami terus mendekat, untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk kami terus bersekutu bersama dengan Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber dari segala-galanya kebutuhan kami. Engkau yang memproteksi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sumber proteksi itu sendiri yang boleh memberikan kekuatan dan kemampuan kami. Karena Engkau memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang terus membangkitkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami terus menjadi pemenang dari semua tantangan, semua masalah pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat Tuhan memberkati. Biarlah semua misionaris dan segala persyaratan, peralatan, sarana dan prasarana yang dilakukan, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Berikan apa yang dibutuhkan oleh mereka semua, baik di dalam setiap kehidupan pribadi maupun keluarganya. Juga untuk yayasan-yayasan Kristen, sekolah Kristen, atau dimanapun melalui media cetak elektronik maupun media sosial. Tuhan yang terus menggerakkan,
melalui YouTube, boleh terjadi kegerakan di mana-mana tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah Engkau di dalam keselamatan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kerinduan kami, harapan kami pada hari ini, pagi yang indah ini. Engkau yang mendengarkan semua doa dan permohonan kami ini. Karena doa dan permohonan kami ini kami alaskan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah doa dan permohonan kami dan kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Baik berkat secara jasmani, juga rohani, kita terus merasakan. Dan saat ini, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, satu firman Tuhan yang saya ambilkan dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita akan memuji nama Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini. Maha besar Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu untuk persembahan ini. Tuhan kuduskan, Tuhan yang sucikan. Biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan dalam memberikan persembahan ini Tuhan berkenan. Tuhan boleh memberikan untuk kami semua berkat-berkat yang kami perlukan, kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit berkat untuk seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Melalui aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas apapun yang dikerjakannya. Biarlah Tuhan yang membukakan keran berkat untuk amanah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu yang Kau nyatakan untuk terus mencurahkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan kehidupan kami yang di dalam melakukan kehidupan kami tidak berkenan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berikan pengampun bagi kami semua. Dan terlebih lagi kami Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu untuk menjadi Kau pakai, Engkau layakkan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nama-Mu terus kami muliakan,
melalui apapun yang ada dalam hidup kami. Segala kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan kami, Tuhan terus memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini dan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita dan hati yang riang pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, berikan persembahan, menaikkan doa-doa kita. Dan pagi hari ini ada persembahan pujian dari pemuda dan remaja perwakilan dari GITC Patihan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan melalui persembahan pujian ini kita boleh disegarkan, dikuatkan, dan dimampukan. Karena pujian ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pujian yang sangat indah, pujian yang sungguh memberkati kita semua. Ketika 1000 tangan manusia menarik kita masuk dalam masalah, masuk dalam kegelisahan, masuk di dalam sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Namun kita tahu bahwa Tuhan yang membela kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini. Karena Allah yang membela kita, karena Allah yang sudah memilih kita, Dia sudah menyediakan tawa, sukacita, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan pujian yang sangat indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pemuda remaja Gedok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pujian tadi, Tuhan membela kita, dan untuk itu kita tidak perlu takut lagi. Dan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang masalah ketakutan. Namun, sebelum kita masukinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pujian yang boleh kami naikkan, persembahan yang boleh kami berikan, dan kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami membawa hati kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengar. Engkau pakai hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami. Dan firman-Mu boleh mengokohkan, menguatkan, dan memampukan, dan memotivasi hidup kami. Dan terus meneguhkan iman kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 3 sampai yang ke-14. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku,
sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sebagai ayat emas pada pagi hari ini saya ambil di ayat yang ke-7. Demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa sih yang tidak pernah mengalami ketakutan? Semua orang pernah mengalami yang namanya takut. Betul? Ya. Takut ada pada semua orang, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, yang dewasa juga lansia. Banyak mengalami ketakutan dan ketakutan. Dan itu terus terjadi dalam kehidupan manusia. Ada orang yang takut untuk naik kendaraan juga ada. Ya. Takut nanti mau bayar pakai apa. Takut naik pesawat. Ya, banyak sekali ketakutan-ketakutan dalam hidup. Anak yang kecil takut nanti mainannya rusak. Ya. Takut nanti nggak dibelikan jajan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup manusia, saya melihat ada beberapa hal, beberapa macam ketakutan. Yang pertama, hampir semua orang rata-rata takut. Takut apa, saudara? Takut mati. Semua orang takut mati. Ya. Sakit diperiksakan, diberobatkan, minta pengobatan yang paling canggih. Ya. Berapapun saya bayar. Ya. Asal bisa sembuh. Wah, seperti itu. Takut kematian. Ya. Itu melanda banyak orang. Banyak orang memakai proteksi yang bermacam-macam. Bahkan jaminan untuk sebuah kematian diasuransikan. Ya. Ada ketakutan. Nanti kalau saya mati, saya sudah asuransikan, jadi nanti bisa meninggalkan warisan untuk anak-anak. Ketakutan. Lalu ada ketakutan yang lain. Kira-kira takut apa, Bapak Ibu? Saudara, takut miskin. Wah. Ada yang senang miskin? Tidak ada tahu? Ya. Banyak orang mengalami takut miskin. Orang berlomba-lomba bekerja dengan keras, membanting tulang. Ya. Karena takut miskin. Ya. Bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pergi ke dukun, mencari pengklarisan. Wah, ya. Karena takut miskin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam ini yang terjadi dalam keadaan dunia ini. Ya. Takut mati, takut miskin. Yang selanjutnya takut apa, Bapak Ibu? Takut setan. Wah, ini ya, takut setan. Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Diceritakan, wow, di situ, di jalan itu kemarin ada setannya di situ. Wah, terus ada orang lagi cerita, iya benar, di sana kemarin ada duduk pecekis. Akhirnya ada yang takut lewat di daerah situ karena takut setan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang menyelimuti kehidupan manusia, mengakibatkan banyak keputusan, banyak langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama bahwa ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan manusia itu mari kita pelajari bersama. Nah, bagaimana ketakutan itu
bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana ketakutan itu bisa dialami oleh banyak orang, banyak manusia dalam dunia ini. Sehingga mengganggu kehidupannya yang dulunya sukacita, damai. Karena berubah ada satu ketakutan di dalam kehidupannya. Maka damai sejahtera itu hilang, kenyamanan itu hilang, kelemah lembutan jadi hilang, kesabaran jadi hilang. Bapak, Ibu, dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketakutan itu merupakan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia secara hakiki. Artinya apa? Bahwa ketakutan itu memang terjadi dalam kehidupan manusia karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau kita ingat kehidupan dalam kejadian manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dia hidup di Taman Eden, taman kepunyaan Allah. Dia bisa berhubungan dengan Allah. Dia bisa bersama-sama dengan Allah menikmati kehidupan di Taman Eden. Namun ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ketika Allah datang ke taman itu, Allah berjalan dan manusia mendengar Allah berjalan di taman itu, maka manusia itu terbuka matanya. Dan ternyata dia melihat bahwa dia telanjang. Dan akhirnya bersembunyi, memakai cawat. Karena dia takut dengan Allah. Karena dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua manusia hidup jatuh dalam dosa. Ada dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dosa inilah yang membuat kita jadi takut. Takut untuk bergumul dengan Allah. Takut untuk orang mengetahui dosa saya. Kesalahan saya. Orang berusaha menutupi karena takut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita terjatuh di dalam dosa, ada kesalahan, dan kita mengalami satu ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena dialah yang mampu untuk menghilangkan ketakutan itu. Sehingga kita tidak lagi digumuli, kita tidak lagi dicengkeram oleh ketakutan itu. Karena Allah yang menjadi penguasa di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan terjadi karena manusia mengalami dosa di dalam hidupnya. Atau mengalami satu kesalahan dalam hidup. Berbeda ketika orang itu melakukan satu kebenaran. Ada orang takut melakukan kebenaran juga. Ya. Takut menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia takut ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Takut nanti tidak dapat pekerjaan. Takut tidak mendapatkan jodoh. Takut nanti dijauhi teman-temannya. Karena melakukan kebenaran hidup di dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Takut di dalam mengalami karena kejatuhan dalam dosa. Itu bisa terjadi dan menghinggapi manusia. Kalau kita melihat lagi bahwa ketakutan dialami oleh manusia karena ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 disampaikan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Kalau bukan Allah yang memberikan roh ketakutan itu, lalu siapa yang memberikan roh ketakutan itu?
berarti iblislah yang memberikan roh ketakutan itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan adalah roh. Ketakutan bersifat roh. Jadi kita bukan melihat corona, bukan melihat sesuatu yang masalah yang terjadi dalam hidup kita, namun ada roh ketakutan yang mengencengkeram hidup kita, yaitu si iblis yang berpengaruh dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami satu ketakutan, tidak bisa mengalami damai sejahtera dari Allah. Kita tidak bisa melihat lagi campur tangan Allah dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan perlu dihilangkan. Perlu dijauhkan dari hidup kita. Dan kita sudah menyadari bahwa ketakutan itu karena dosa-dosa kita. Ketakutan itu bukan dari Allah, tapi dari iblis. Lalu bagaimana kita mengatasi ketakutan di dalam hidup kita ini? Ketakutan karena banyak pergumulan. Mari kita belajar. Kita mengatasi ketakutan yang ada di dalam hidup kita. Saya mengambil satu ketakutan yang terjadi di dalam Alkitab. Yang pertama tadi ketakutan yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa. Ada lagi yang mengalami ketakutan bangsa Israel ketika mau keluar dari tanah perbudakan Mesir, ya. Ketika dia mau menyeberang laut, di belakang ada orang Mesir, di depan ada laut yang begitu luas. Akhirnya mereka takut, mereka menggerutu, menyalahkan Musa, apa tidak ada kuburan? Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini untuk mati di tempat ini? Mengapa engkau gak membiarkan kami mati di Mesir saja? Ada satu ketakutan. Ya. Ada ketakutan yang lain yang dialami dalam perjanjian baru. Petrus, ya, ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, diadili, Petrus mengalami satu ketakutan. 3 kali dia mengkhianati Tuhan. Dia tidak mau mengakui karena takut ditangkap. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar mengatasi ketakutan di dalam hidup ini. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat Daud. Ya, Daud ketika mengalahkan Goliat. Ya, apa yang terjadi di sana? Ya. Mari kita belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ya. 1 Samuel pasal yang ke-17, ya. Kita akan melihat di ayat yang ke-24, ya, di sini, ya. 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Saul menghadapi orang Filistin. Ada Goliat di situ. Ya. Goliat pahlawannya orang Filistin. Filistin menyampaikan untuk memilih orang untuk melawan dia. Dia memiliki badan yang besar, pengalaman berperang yang banyak, ya. Semua orang lari karena ketakutan. Ya. Di sini Goliat menyampaikan, mencemooh orang Israel, ya, mencemooh bangsa Israel. Ya. Lalu dari ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdekatnya,
Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Hanya mendapatkan hadiah. Di sini Daud menyampaikan satu pernyataan, pernyataan tentang Goliat, Goliat orang Filistin itu. Namun di sini justru kakaknya dari Daud di ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Kemudian di ayat yang ke-32, ini sangat penting. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wah, sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Daud? Yang pertama adalah memperkatakan perkataan yang optimis, perkataan optimis di dalam Tuhan. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan hati orang-orang Israel, ada seseorang yang mengatakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Luar biasa perkataan Daud di dalam imannya. Dia berani menghadapi Goliat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi satu tebaran ketakutan yang dilakukan oleh Goliat ini merembet kemana-mana, merembet ke seluruh bangsa Israel, termasuk kepada Saul. Kepada Saul juga mengalami ketakutan. Tidak mungkin Daud kau bisa menghadapi Filistin itu karena kau masih muda, sedangkan dia adalah seorang prajurit yang tangguh. Ketakutan merembet seperti kanker di dalam kehidupan menyerang manusia. Ada akar-akar kemana-mana. Ketika seorang pemimpin mengalami ketakutan, maka anak buah akan mengalami ketakutan. Kalau dalam satu keluarga, orang tua mengalami ketakutan, kira-kira anaknya mengalami ketakutan enggak? Ketakutan. Jadi ketakutan itu merembet. Nah untuk itu. Nah akhirnya, namun di ayat 34, tetapi Daud berkata Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan bersama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan iman
yang melepaskan ketakutan-ketakutan di dalam diri seorang Daud. Dia memiliki keberanian yang luar biasa karena dia tahu bahwa dia memiliki satu pengalaman iman di dalam hidupnya. Ini yang membuat dia semakin percaya diri, semakin percaya bahwa Allah yang dia tekuni, Allah yang dia sembah, Allah yang dia ikuti, yang akan memampukan dia untuk menghajar, membunuh seperti singa maupun beruang. Siapa sih yang berani sama beruang? Ada enggak yang berani sama beruang? Atau berani sama singa? Ya, enggak berani toh. Daud berani ketika dia menjaga kambing dombanya. Dia memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Bersama Allah dia bisa mengalahkan beruang dan singa. Ya. Sehingga kata-kata iman ini, optimis ini disampaikan, sehingga Daud pun menyampaikan. Akhirnya berubah. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Akhirnya Daud bisa dipakai Tuhan untuk memengaruhi Saul, untuk berubah mindsetnya. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai Daud. Ini yang terjadi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan di dalam iman mengalahkan ketakutan. Ini yang terjadi. Kemudian akhirnya Daud memberikan ketopong tembaga dan baju sirah kepada Daud. Namun ketika Daud mencoba, dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia melepaskan semuanya itu. Tameng yang dia pakai, yang dia tidak pernah pakai, akhirnya dia tanggalkan. Artinya apa? Ketika kita memiliki satu masalah, jangan coba-coba mengatasi masalah dengan sesuatu yang tidak pernah dipakai. Namun dengan pengalaman iman, itulah yang bisa kita pakai. Seperti Daud, pengalamannya ketika mengalahkan singa dan beruang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Daud berjalan dengan iman. Sehingga dia memiliki satu kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Sehingga dia dimampukan untuk mengalahkan Goliat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika ketakutan-ketakutan terjadi dalam hidup kita, marilah kita belajar bahwa ketakutan yang ada dalam hidup kita ini bukan dari Allah, tapi dari iblis. Apakah kita mau dikuasai oleh iblis? Tidak mau kan? Betul? Amin? Kita tidak mau dikuasai iblis? Mari kita memperkatakan dengan iman kita bahwa Allah sanggup, Allah yang luar biasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Kenapa dia tidak takut di dalam melayani Tuhan? Karena dia tahu bahwa di dalam ayat 12 di 2 Timotius ayat yang pertama, 2 Timotius pertama ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Luar biasa. Paulus menyampaikan bahwa dia tahu kepada siapa dia percaya dan siapa meyakini, sehingga dia memberanikan diri melakukan pelayanan untuk pengorbanan apa yang dia percaya. Kita juga sama, kita memiliki percaya yang sama seperti Rasul Paulus. Dan juga kita memiliki Allah seperti Daud. Dan kalau kita ingat bahwa Musa dalam memimpin bangsa Israel, dia berani dan
terus memperjuangkan karena dia tahu siapa yang memilih dia dan memanggil dia. Kalau kita misalnya memanggil seorang pembantu, ya, seorang pembantu, mesti kita sudah menyiapkan gajinya berapa, nanti tidurnya di mana, makannya gimana, fasilitasnya apa. Ya. Mungkin kita seperti itu, saya yakin itu kalau kita memanggil. Kalau kita dipanggil Allah untuk melayani dia, untuk menjadi anak-anaknya, tentunya Allah sudah menyediakan untuk kita semua apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan iman kita, optimis kita, ucapan kita ganti bukan satu ketakutan namun satu keberanian, karena roh ketakutan bukan dari Allah, dari iblis. Mari kita belajar semuanya ini, sehingga kita terus dimampukan untuk mengatasi Goliat-Goliat di zaman sekarang ini. Apalagi takut setan, kita tidak perlu takut lagi kepada setan, namun karena kita memiliki Roh Kudus yang lebih besar dari apapun dalam dunia ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita boleh saya mengatasi di masa-masa pandemi ini, mungkin masa-masa sulit, ekonomi sulit, semua banyak berubah. Mari, jangan tebarkan ketakutan dalam hidup ini. Kita buang semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Allah sanggup memulihkan hidup kita, sehingga keberanian, optimis, semangat terus, walaupun apapun yang terjadi, jangan ada rasa takut di dalam hidup kita lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji nama Tuhan El Shaddai. Di dalam pujian ini, kita akan merubah syairnya. Kau dan mu kita ganti dengan suku kata ku. Kita akan bersama-sama pujikan ini, dan mari kita merenungkan lagu ini juga dengan kesungguhan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memujikan lagu ini, El Shaddai.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau hadir, Engkau berkuasa atas kami semua. Engkau membimbing, menjaga, memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu cemas lagi, kami tidak perlu takut dengan situasi yang ada dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya mengalami ketakutan yang ada dalam hidup kami. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami singkirkan roh ketakutan yang menyelubungi setiap kehidupan anak-anakmu di dalam nama Yesus Kristus. Ada kekuatan, ada keberanian yang roh yang membangkitkan untuk terus kami mengagungkan namamu. Kami memiliki kekuatan yang baru dari untuk kami semua, sehingga kami terus tetap kuat, tetap optimis, tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan yang ada, Tuhan yang berikan mujizat-Mu, Tuhan yang berikan kuasa-Mu untuk kami terus berjalan, maju terus bersama dengan Engkau. Kami boleh melenyapkan setiap roh-roh ketakutan yang menyelimuti setiap kehidupan kami, sehingga kami terus memiliki pembaharuan dalam setiap budi kami, karena Engkau yang menyertai kami semua, karena kami memiliki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau layakkan kami, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang terus tercurah untuk kami semua. Ketika pergumulan, ketika masalah yang kami alami, segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kami, untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, roh-roh yang menyelimuti kami, yang membuat kami tidak damai dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Darah anak domba Allah, buang dari semua isi hati kami, dari keluarga kami. Biarlah damai dan sejahtera, roh yang membangkitkan kehidupan kami, yang terus tercurah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Di dalam setiap kekurangan, kelemahan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, Engkau nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang sempurna, Engkau melingkupi kami, karena Engkau memproteksi semua kehidupan kami dari segala panah api si jahat yang sering mengganggu kehidupan kami, juga keegoisan kami. Kami memiliki untuk terus ingin kepentingan diri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu yang terus nyata, Roh Kudus-Mu yang terus membimbing dan mengangkat kami dan mengingatkan kami untuk kami terus hidup berkenan dan mencari perkenanan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak mengalami masalah. Tuhan, kami yakin dan percaya, kami memiliki Roh Kudus dalam hidup kami. Kami memiliki Allah yang Maha Besar dalam hidup kami, untuk kami terus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan yang berkarya melalui apapun yang kami kerjakan. Mujizat-Mu terus terjadi untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami dan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami, bukan roh ketakutan yang ada, tapi roh yang membangkitkan, yaitu Roh Kudus yang terus berkuasa atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengadakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah Saudara Riko Octavian Nugroho. Yang kedua, Saudara Mahendra P. Raharja. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kedua saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kami, dalam ujian kami, persembahan kami, juga firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk kedua hamba-Mu, Saudara Riko dan Saudara Mahendra, yang pada minggu ini berulang tahun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Saudara Riko dan Saudara Rama ini. Bila kasih karunia Tuhan tercurah untuk hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan mereka. Berkati kehidupan pribadi mereka, berkati kerinduan, berkati apa yang menjadi cita-cita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bertambahnya usianya, biarlah Engkau tambahkan di dalam iman dan kedewasaan di dalam mereka hidup. Berkati apa yang menjadi cita-citanya, berkati apapun yang menjadi aktivitasnya. Berkat-berkat Tuhan terus tercurah untuk hamba-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Berkati orang tuanya, berkati kedua dan saudara-saudaranya, Tuhan berikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini, Saudara Riko dan Saudara Rama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi dari surgawi tercurah untuk kedua hamba-Mu ini. Haleluya. Amin. Kami mewakili jemaat dan majelis hamba Tuhan di tempat ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Riko dan Saudara Rama. Kiranya panjang umur, diberkati dan memberkati. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupanmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memiliki kekuatan yang baru, roh yang membangkitkan hidup kita, sehingga kita menjadi pahlawan-pahlawan di dalam kekuatan Tuhan untuk terus berjuang. Kita bangkit bagi Yesus. Dan mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di akhir ibadah ini. Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus, pahlawan salibnya, adukan panjirannya dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu
Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian dari siang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.